ini pertanyaan saya kepada Pak Khoir. Kepastian hukum saat ini memang sudah pasti akan menjadi hukum yang pasti, mengingat sampai saat ini penolakan terus berlangsung. Kalau semua nolak mungkin ya sudahlah 2029 saya diberlakukan. Ya penolakan dalam artian tidak sesuai dengan pendapat masyarakat atas putusan tersebut itu tidak masalah. Tetapi yang jelas ketika putusan itu diketok itu berlaku bagi semua orang, erga omnes. Jadi bukan hanya berlaku pada diri pemohon, ultra partes, berlaku bagi semua orang. Dan Termasuk kita semua dan sejak mengikat saat itu. Dan pasti tidak ada upaya hukum. Itulah bentuk daripada kepastian hukum itu sendiri. Dan di dalam hukum itu, Mbak, tidak ada orang. Hukum itu berdiri sendiri dengan postulatnya sendiri. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga almarhum Prof. Atmo Sidiojo mengatakan dalam hukum itu tidak ada orang. Hukum itu harus kosong, steril dari kepentingan apapun. Karena mewujudkan hukum itu tentu menuju kepada cita, ide hukum itu sendiri. Sekarang saya ke Mas Habib. Sampai dengan saat ini banyak sekali kritik para ahli, masyarakat, dikatakan ini politik dinasti, Gibran dikatakan masih terlalu dini. Ini bagaimana? Ya kalau soal politik dinasti kan 2014 kami bersama sahabat kami PDI Perjuangan mengajukan Mas Gibran ya. 2020 kalau salah ya 2020 sebagai wali kota, dan saat itu kita dengan tegas menolak ini sebagai politik dinasti karena ini adalah jabatan yang dipilih oleh publik. Saya ingat pernyataan Mas Hasto, Mbak Puan waktu itu adalah yang dinilai adalah karakter, sosok, kemampuan, kepemimpinan individunya ini orang dan dinilai langsung oleh publik. One man, one vote, ya kan? Satu orang saja ikut berpengaruh terhadap keterpilihan si calon ini. Sehingga jauh sekali dari definisi dinasti yang ada ya di mana jabatan itu ditunjuk berdasarkan jabatan yang ditunjuk adalah jabatan eksekutif yang bukan dipilih. Kalau kita dilihat di Amerika misalnya ada Kennedy Clan, ya, Clan Kennedy. Itu senator semua. Ya, tidak ada yang ditunjuk ponakannya jadi menteri misalnya atau jadi kepala daerah, tidak ada seperti itu sehingga tidak disebut dinasti. Jadi tidak memenuhi unsur nepotisme. Nepotisme itu adalah seorang pejabat eksekutif dilarang menunjuk kerabatnya dalam jabatan eksekutif yang ditunjuk di masa dia bertugas dan di tempat dia bertugas. Bang Ruhut, kalau Bang Ruhut bisa mengartikan berbagai macam penolakan kritik yang ditujukan dari para ahli, akademisi, masyarakat terkait keputusan ini, bisa diartikan apa? Atau mungkin sudah sinyal, ya jangan atau seperti apa? Kalau saya ini kan tahun politik, kita mau pemilihan legislatif dan presiden, ya. Jadi kami terima kasih punya ketua umum yang sangat arif dan bijaksana. Hiruk pikuk rame di luar, kader-kader saya turun ke bawah, ke akar rumput, rebut menangkan hati rakyat, kerja-kerja, menangkan PDI Perjuangan, menangkan calon presiden kita Ganjar Pranowo, itu aja. Jadi mau rame hiruk pikuk nggak ada masalah. Kita negara hukum, apa yang dikatakan pengamat hukum kita itu udah betul. Kita harus hormati kok putusan itu. Tapi kan kuncinya tetap di mana? Kader kami, Gibran dan Joko Widodo. Tapi diragukan oleh Bang Kodari kok katanya. Iya, namanya Bang Kodari pengamat kan boleh begitu. Tapi kalau kami tidak ada ragunya dengan Gibran, mantap Gibran. Begitu juga Pak Jokowi, mantap. Saya ini jujur aja ya. Saya masih ingat, saya dulu relawan. Ya, diajak Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5. Saya udah terpilih periode kedua DPR. Nah, saya ingat itu. Oh, salam dari Pak Jokowi, kau mesti bantu dia. Oh, mereka bersahabat. Waduh, aku udah terpilih bang. Aku mesti lapor dengan Pak SBY. Ini true story. Oh iya iya. Dia presiden pada waktu itu. Saya minta izin. Saya masih ingat Pak SBY ngomong apa. Pak Ruhut, lihat lo lembaga survei. Prabowo Mahathir Rajasa itu tinggi banget loh, di atas 60%. Jokowi cuma berapa puluh persen. Inilah kami, Ibu Mega selalu mengajarkan kami rendah hati, jangan sombong. Bekerjalah dengan hati. Saya punya jawaban apa? Ini Pak SBY mudah-mudahan nonton. Saya bilang, ini kata hati saya Pak. Yang menang Pak Jokowi. Dan menang kok. Apa jangan-jangan Gibran mengikuti jejak langkah Bang Ruhut pindah partai? Oh itu beda. Beda. Saya dengan Gibran beda. Kalau saya
pindah partai ada sesuatu. Kalau ini Ya. ada juga Ada nggak sih? sesuatu. Saya ini nggak ditugaskan begini, saya lakukan, kok iya. belok. Oh, iya. Tapi yang namanya Pak Joko Widodo, Oh, iya. yang namanya Gibran, iya. terima kasih PDI Perjuangan. Kalau enggak, hati-hati. Siap. Hati-hati, tapi percayalah. Ibu Mega paling Oke. juga nanti kalau dipanggil, cuma dedication of Baik. life aja. Ya, dari Bung Karno, yang Baik. diikuti oleh semua tokoh-tokoh. Baik, Betul. Oke, iya. yang lain semua itu. Jadi itu aja. Bang Kodari, kalau Iya, sampai dengan saat ini, bahkan nanti beberapa hari ke depan, penolakannya terus bergulir. Kira-kira, kalau kata pakai logika ya Bang Kodari, master design itu akan mengambil langkah bahwa sepertinya banyak mudorotnya, jangan diambil. Mungkin bagaimana? Atau mungkin DKI saja, atau seperti apa? Untuk Gibran. Pertama kan ini ada proses hukum ya, yang kedua proses politik, yang ketiga opini masyarakat. Nah kalau lihat opini masyarakat saya kira kita harus lihat perkembangan beberapa hari. Yang namanya keputusan politik, kebijakan publik itu ya biasalah yang namanya pro kontra. Dan menurut saya pemerintahan Pak Jokowi sudah mengalami ini beberapa kali. Oke. Undang-undang, revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Dan menurut saya dalam sejarah pemerintahan Pak Jokowi yang paling besar pro kontranya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan ya nyatanya Pak Jokowi bisa melalui itu dengan baik ya, katakanlah begitu. Jadi kalau soal hukumnya ini kan sebetulnya udah boleh dibilang 90% selesai. Menurut saya dengan keputusan MK tadi vonis sudah keluar, tinggal dilaksanakan. Walaupun misalnya ada teman-teman PDI yang mengatakan ini harus balik DPR dulu, Ya, harus reses proses ya. dulu. Kemudian ada beberapa diskusi lagi lah kira-kira begitu. Tetapi buat saya sebetulnya ketika MK sudah keluar seperti itu dari presiden yang sebelumnya, ini ya akan disesuaikan oleh KPU dengan PKPU. Nah soal politik ini menurut saya yang sebetulnya lebih merupakan kunci. Nah, balik lagi Pak Jokowi ini keyakinan dia manakah dari pilihan-pilihan politik yang tersedia pada hari ini yang lebih memastikan program-program Indonesia Maju menuju 2045 itu. Satu, ya, infrastruktur, 2 digitalisasi, 3 hilirisasi, 4 pembangunan SDM termasuk di dalamnya energi, pangan, pendidikan, kesehatan, 5 IKN. Manakah di antara pilihan ini yang kalau boleh saya kerucutkan 2 ini, Prabowo dan Ganjar, antara 2 ini manakah yang lebih dia percayai begitu. Jadi menurut saya ujung-ujungnya sebetulnya ini walaupun kita bicara hukum, kita bicara politik, kita bicara masyarakat, tapi sebetulnya ini adalah urusan hati, urusan kepercayaan Pak Jokowi. Siapa dia ini yang dia yakin gitu. Dan kalau nanti ternyata keputusan Pak Jokowi itu berbeda dengan Bu Mega, menurut saya kita biasa saja gitu loh. Bu Mega punya perasaan, ya, punya insting. Pak Jokowi juga punya perasaan, punya insting begitu. Bukan berarti kemudian mereka ini bermusuhan atau misalnya mereka ini membenci satu dengan yang lain. Karena di begitu. Rakernas kan mesra ya dengan Ganjar, dengan Bu Mega. Betul. Tapi itu biasa, jangankan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega yang tidak punya hubungan saudara, tidak punya hubungan darah. Saya pun sudah pernah menyaksikan dari dekat bagaimana pikiran dan keputusan Bu Mega itu bisa berbeda dengan dulu dengan Pak Taufik Kemas. Ya. Dan menurut saya pada hari ini jalan pikiran Bu Mega misalnya dengan Mbak Puan juga nggak 100% sama. Buktinya di penutupan Rakernas Mbak Puan tidak ada begitu. Ya jadi ya saya udah ngalamin lah bagaimana yang namanya keputusan kebijakan publik, pilihan-pilihan tokoh itu variabelnya banyak. Ya. Ada kepribadian, ada perasaan, ada penilaian-penilaian, dan ya menurut saya dalam alam demokrasi ini kita harus terbiasalah dengan apa namanya dengan perbedaan pandangan para Baik. tokoh kita. Iya, mungkin sekarang tadi kan Bang Ruhut kan cek-cek HP, kira-kira bocoran gimana? Gibran besok datang ketemu Bu Mega, mau guyup, mau bilang enggak jadi, atau mungkin mau pamit nih, bagaimana? Baru berapa hari yang lalu saya di TV One juga diundang acara deklarasi Projo. Tegas saya katakan kok, Pak Joko Widodo masih tegak lurus kepada Ibu Mega, Ketua Umum kami. Kenapa? 3 pernyataannya itu. Ojo gerasa gerusu, ojo kesusu, dan jangan buru-buru. Jadi semua kami kader, yang namanya kader, itu nggak pernah ada yang mau mendahului Ibu Mega. Termasuk mengenai yang lagi rame kita bahas ini. Jadi sabar saja, ya. Kita sekarang bekerja aja di bawah dengan semangat gotong royong. Nggak usah khawatir. Sabar Kita saja semua. nih, dari Solo ke Jakarta Gibran ini mau apa ya? Apakah memang mau mengatakan bahwa tegak lurus partai atau jangan-jangan pamitan? Karena kabarnya Pamitan. Gerindra dan koalisi sudah siap deklarasi. PG,
Prabowo Gibran. Begitu Kak Mas Habib? Bagaimana ini? Ya, tapi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bang Kodari ini memang bukan 90% tapi 100% selesai soal itu. Memang. Wah, jadi kalau ini kita lebih mengatakan 100% ini ya. Gimana soal reses, soal keputusan DPR itu gimana, Bang? ya. Jadi pasal 10 Undang-Undang MD3 di Bang Luhut paham banget. Itu nggak ada relevansinya dengan putusan MK. Itu maksudnya kalau DPR bikin undang-undang, maka dia harus mengacu kepada putusan MK yang pernah ada di terhadap undang-undang tersebut. Jadi nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan putusan MK gitu. Justru undang-undang yang baru harus menyesuaikan dengan putusan MK, tidak boleh membuat norma Jadi yang berbeda. argumen itu cuma upaya menggagalkan aja Ya, sebenarnya. saya pikir ya, apapun itu sahabat saya juga Bang Dirimat Bang yang sampaikan. Bang Kodari, Ya, namanya kan biasalah ya kan. Kita Digagalkan namanya- sahabat. Ya kan dansa-dansa hukum politik itu nggak ada masalah Iya, ya. Tapi itu udah 100%. Betul. Ya, 100%. Kita banyak sekali putusan MK terkait pemilu, undang-undang pemilu ya. Terkait menteri yang nggak harus mundur, terkait dapil, terkait macam-macam kepala daerah itu semuanya nggak ada PKPU-nya nggak dirubah, ya kan? Terkait verifikasi partai politik nggak ada perubahan. Jadi otomatis berlaku ya singkatnya ya? Oke, Jadi 100%. bagaimanapun juga putusan MK ini mengubah aturan main dari pemilu. Koordinasi ke KPU saja kah atau tidak mengubah. tidak? Jadi peraturan KPU itu harus menyesuaikan, menyelaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Kenapa? Karena ada tambahan klausul seseorang itu telah menjadi kepala daerah atau sedang, sehingga ini nanti harus ada turunannya, ada dokumentasinya. Misalkan kalau di peraturan KPU seseorang yang duduk sebagai kepala daerah kan harus minta izin. Nah ini ada satu orang kepala daerah, apakah dia harus minta izin dengan adanya putusan tersebut? Nah ini kan tentu harus dikoordinasikan, dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. Dengan waktu yang relatif singkat ini harus cepat. Tapi tadi menarik, kita kan seputar tentang Gibran ini, pilihannya kemana. Ini kan menyangkut hati nurani penjalan. Nah kita ramai open legal polisi kan. Ya kalau menurut saya, pilihan Gibran kemana itu adalah open legal polisi Gibran pribadi. Baik. Kalau tadi Saya koreksi bahasa Inggrisnya. Open personal policy ya. Oke, urusan pribadi Urusan gitu pribadi, ya. personal policy. Nah, kalau tadi Iya. pertanyaan mengenai aturan main dari pemilu, ini kita tahu perubahan peta politik ini juga terjadi dengan putusan MK, game changer. Betul. Kira-kira ini seperti apa? Apakah ini juga membuat katanya Ganjar akan deklarasi cawapresnya malah besok ini. Padahal mau ada deklarasi juga katanya besok juga nih bareng ya. Saya belum melihat ada obatnya nih kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo, saya belum melihat ada obatnya. Mau dia dari Jawa Barat, mau dia dari Jawa Timur. Obatnya maksudnya tandingannya? Iya. Jadi memang ini senjata rahasia, senjata pamungkas banget yang sangat bisa mengubah konstelasi suara dengan keberadaan Gibran. Kan pada hari ini begini, terjadi perebutan simbol-simbol Pak Jokowi antara Prabowo dengan Ganjar. Siapakah kira-kira di antara dua ini yang dipersepsi mendapatkan dalam tanda kutip dukungan dari Pak Jokowi? Nah, kalau Gibran menjadi wakil dari salah satu, katakanlah misalnya Pak Prabowo, itu Pak Jokowinya nggak usah ngomong, bahkan nggak usah dehem gitu ya, diam aja, ya otomatis sinyalnya itu adalah kepada Prabowo Gibran gitu loh. Makanya kemudian disebut sebagai game changer karena dia akan mengubah konstelasi suara, terutama di daerah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Makanya sampai hari ini saya belum ketemu obatnya kira-kira begitu. Siapalah kira-kira yang akan menjadi lawannya Mas Gibran. Dan karena itu juga saya dengar Mas Gibran pada hari ini sedang ditimbang-timbang juga untuk menjadi wakilnya Mas Gibran, Mas Ganjar. Gitu. Waduh, iya, banyak juga jadi ya. sedang ditimbang-timbang juga. Jadi ya sebetulnya pada hari ini ya Gibran diperebutkan oleh kedua calon presiden dan kedua partai. Diperebutkan Prabowo Gerindra dan diperebutkan juga oleh ya Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan. Dengar-dengar sih begitu. Iya, tampaknya. Konoha. Plus Konon 62. katanya. Oke, iya. Tampaknya besok jikalau memang benar-benar terjadi akan jadi Rabu yang seru. Bisa jadi partai-partai ini akan nanti mendeklarasikan cawapres yang memang sudah ditunggu-tunggu. Yang mana putusan MK ini menjadi game changer, pemirsa. Kita tunggu saja ini, karena ini menjadi ujian iman untuk seorang Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Habib, Bang Ruhut, sabar aja Mas kita duduk di Kowi. boncengan. Juga di boncengan ya. Gitu. Di mulut sabar, di hati wah. Enggak, Gimana kita ya? sabar. Porak-poranda cuy. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Yuk, makasih. Sesaat lagi pemirsa, Yuk. rekan saya Ken Ana juga akan memberikan informasi yang menarik. Pastinya sayang jika Anda lewatkan usai jeda berikut.